Setelah diusir anak tirinya usai pemakaman suami, Jamiatun mendapati dirinya memegang warisan 700 miliar rupiah sekaligus rahasia kelam yang bisa menghancurkan nama besar keluarga. Ia harus memilih, menjaga nama baik demi harta, atau mengungkap kebenaran meski harus kehilangan segalanya. Sebelum lanjutkan ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan komen dari mana kalian berasal, agar Mimin lebih mengenal kalian dan semakin semangat membuat konten. Hari itu langit tampak mendung, seolah ikut merasakan kehilangan. Jamiatun berdiri di antara banyak orang, tapi ia merasa sendirian. Tanah merah baru saja ditimbun, papan nisan tegak dengan nama suaminya yang masih segar terukir di atasnya. Semua orang menunduk, sebagian meneteskan air mata, sebagian lain hanya formalitas datang lalu pergi. Di ujung pusara, Jamiatun tidak berani menoleh ke belakang. Ia tahu, anak-anak tirinya sedang memperhatikannya dengan tatapan dingin. Bagi mereka, ia bukan istri yang berduka. Ia hanyalah orang luar yang datang di tengah keluarga dan kini dianggap penyebab semua kericuhan. Sementara itu, tetangga dan kerabat yang hadir hanya bisa berbisik-bisik, membicarakan rumah tangga orang lain seolah mereka tahu segalanya. Suaminya baru saja meninggal, tetapi rasa kehilangan bercampur dengan ketakutan yang sulit dijelaskan. Jamiatun tahu betul, hidupnya setelah ini tidak akan mudah. Sebelum suaminya wafat, ia sudah sering merasakan dinginnya sikap anak-anak tirinya. Mereka jarang bertegur sapa, apalagi menunjukkan hormat. Bahkan ketika sakit suaminya semakin parah, ia sendirilah yang merawat penuh tanpa banyak bantuan. Kini setelah pemakaman, Jamiatun sadar, ia hanya tinggal seorang diri di antara kerabat yang tidak benar-benar menerimanya. Di dalam hati, ia mencoba kuat. Ia mengingat setiap perjalanan hidupnya. Dari seorang janda muda yang berusaha membangun hidup kembali, hingga akhirnya bertemu pria baik yang kini sudah pergi untuk selamanya. Ia bukanlah perempuan yang mudah menyerah, meski sering dianggap lemah. Tapi berdiri di samping liang lahat, Jamiatun merasakan beratnya beban baru yang harus dipikul. Seusai doa bersama, orang-orang mulai pulang satu persatu. Beberapa menyalami Jamiatun dengan basa-basi, sebagian hanya melirik tanpa kata. Udara sore semakin dingin, menyisakan sepi di area pemakaman. Jamiatun masih berdiri, menatap tanah yang basah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini bukan akhir segalanya. Ia berusaha menahan air mata, karena ia tahu, tangisnya tidak akan mengubah kenyataan. Sesampainya di rumah besar keluarga, suasana justru terasa lebih asing. Tidak ada yang menyambut hangat. Anak-anak tirinya sibuk dengan urusan masing-masing, sementara Jamiatun hanya duduk diam di kursi ruang tamu. Foto-foto keluarga yang berjejer di dinding seakan menatapnya dengan sinis. Rumah itu memang megah, tapi bagi Jamiatun, sejak awal rumah itu bukanlah rumahnya. Ia hanyalah tamu yang diberi tempat, dan kini setelah sang tuan rumah pergi, ia tidak tahu berapa lama ia bisa bertahan di sana. Malam pertama tanpa suami terasa sangat panjang. Jamiatun tidak bisa tidur. Suara langkah kaki, bisikan orang-orang di rumah, dan dinginnya udara membuatnya resah. Ia merasa, sejak detik itu hidupnya akan berubah. Tidak ada lagi perlindungan dari suami. Yang tersisa hanyalah dirinya sendiri, dengan segala kekuatan dan rahasia yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Jamiatun menatap keluar jendela. Langit gelap. Tidak ada bintang. Hatinya terasa sesunyi malam itu. Ia berjanji pada dirinya sendiri. Meski ia sendirian, meski ia dianggap lemah, ia tidak akan menyerah. Pemakaman hari itu hanyalah awal dari perjalanan yang jauh lebih sulit. Hari ketujuh setelah pemakaman, rumah besar itu dipenuhi orang yang datang untuk tahlilan. Namun, bagi Jamiatun, suasananya tidak seperti doa bersama keluarga, melainkan seperti ruang pengadilan yang sudah punya vonis. Tatapan mata yang diarahkan kepadanya dingin, bahkan menusuk. Seusai acara, anak tirinya yang paling tua memanggilnya ke ruang tengah. Beberapa anggota keluarga lain duduk di sana, wajah mereka tegang. Jamiatun mencoba tenang, meski dadanya berdegup kencang. "Bu, mulai hari ini,
Sebaiknya ibu tidak tinggal di sini lagi, ucap anak tirinya, datar tanpa perasaan. Kata-kata itu menancap tajam di hati Jamiatun. Ia menunduk, menahan sesak. Seakan semua pengorbanannya selama bertahun-tahun merawat ayah mereka tidak ada artinya. Ibu kan masih punya rumah orang tua di kampung. Di sana lebih baik. Rumah ini, ya, seharusnya jadi milik keluarga kami. Jamiatun menatap wajah mereka satu persatu. Tidak ada sedikit pun rasa iba. Yang ada hanya ketamakan. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi suaranya tertahan. Bolehkan saya setidaknya membawa barang-barang saya? Suara Jamiatun akhirnya keluar. Pelan tapi bergetar. Ambil saja pakaian dan barang pribadi. Yang lain biar tetap di sini. Selebihnya tidak ada diskusi. Keputusan sudah bulat. Malam itu juga, Jamiatun berkemas. Ia berjalan ke kamarnya, membuka lemari, memasukkan beberapa pakaian ke dalam koper kecil. Tangannya gemetar, bukan karena lelah, tapi karena menahan sakit hati. Ketika melewati ruang tamu dengan koper di tangan, beberapa orang masih sempat berbisik. Jamiatun pura-pura tidak mendengar. Namun hatinya terasa ditusuk-tusuk. Seolah-olah semua mata sedang merayakan pengusiran itu. Di luar rumah, malam terasa semakin gelap. Angin dingin menusuk kulit. Jamiatun menarik napas panjang, mencoba menegakkan punggungnya. Ia menatap sekali lagi rumah besar yang selama ini ia rawat bersama suaminya. Kini, rumah itu bukan lagi tempat ia pulang. Namun, di balik kepedihan, ada secercah tekad yang mulai tumbuh. Di dalam koper kecil itu, selain pakaian, ia menyimpan satu benda yang tak boleh diketahui siapapun, sebuah kunci brankas. Kunci itu akan menjadi satu-satunya alasan mengapa ia masih bisa berdiri. Jamiatun berjalan meninggalkan rumah dengan langkah perlahan. Air mata memang jatuh, tapi ia biarkan saja. Ia tahu, hidupnya baru saja berubah, dan jalan panjang penuh perlawanan sudah menantinya. Jamiatun tiba di rumah peninggalan orang tuanya pada malam hari. Rumah itu kecil, berdinding papan, catnya mulai pudar dimakan waktu. Atap seng berderit ketika angin berhembus. Tidak ada cahaya lampu terang seperti di rumah besar yang baru saja ditinggalkannya. Hanya lampu minyak kecil di ruang depan yang memberi penerangan seadanya. Ia duduk di kursi kayu, memandang sekeliling. Semua tampak sederhana. Ada meja tua dengan bekas goresan, lemari kecil berisi piring pecah-pecah, dan jendela yang kacanya sudah buram. Meski begitu, ada rasa damai yang tidak pernah ia rasakan di rumah megah suaminya. Damai yang sederhana, meski bercampur dengan kesedihan yang masih menempel kuat. Keesokan paginya, ia mulai membersihkan rumah itu. Debu menumpuk di sudut-sudut ruangan, sarang laba-laba menggantung di langit-langit. Dengan perlahan, Jamiatun menyapu, mengepel, dan merapikan apa yang bisa dirapikan. Ia ingin menjadikan rumah kecil itu tempat bernaung yang layak, meski hanya untuk dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Jamiatun harus berhadapan dengan kenyataan baru. Ia tidak lagi menjadi istri seorang pengusaha yang dihormati. Di mata tetangga sekitar, ia hanyalah janda yang kembali dari rumah besar dengan tangan kosong. Bisik-bisik terdengar setiap kali ia melintas di jalan desa. Ada yang menyalahkan nasibnya, ada yang menuduhnya serakah, dan ada pula yang hanya merasa iba. Meski begitu, Jamiatun tidak mau larut dalam rasa malu. Ia mulai menata keuangan seadanya. Sisa tabungan di rekening pribadinya masih ada, cukup untuk beberapa bulan ke depan. Namun ia tahu, semua itu tidak akan bertahan lama jika ia tidak segera memikirkan langkah berikutnya. Malam-malamnya diisi dengan duduk di meja kecil sambil membuka catatan lama. Di dalam koper yang ia bawa, ada beberapa dokumen penting, termasuk surat kuasa dan kunci brankas. Ia menatapnya lama, menyadari bahwa di balik kertas-kertas itu tersimpan masa depan yang bisa menentukan jalan hidupnya. Rumah kecil itu menjadi saksi awal perjuangan baru. Dari sana, Jamiatun mulai menguatkan hati. Ia mungkin telah terbuang dari rumah megah, tapi ia tidak akan membiarkan dirinya terbuang dari hidup yang lebih besar.
Ia yakin, rahasia yang ia simpan akan menjadi senjata, bukan beban. Beberapa minggu setelah menetap di rumah kecilnya, Jamyatun memberanikan diri menghubungi seorang pengacara lama yang pernah bekerja bersama suaminya. Namanya Pak Hasan, pria paruhbaya yang dikenal jujur. Pertemuan mereka berlangsung sederhana, di sebuah kantor kecil yang penuh tumpukan berkas. Pak Hasan membuka map coklat yang sudah lama tersimpan. Tangannya gemetar saat menyerahkan dokumen itu kepada Jamyatun. "Bu Jamyatun," katanya pelan, "ini surat kuasa dan dokumen aset yang dulu dititipkan almarhum. Beliau sudah menandatangani semuanya, dan ibu tercatat sebagai pemegang kendali." Jamyatun terdiam. Ia membuka lembar demi lembar, matanya terpaku pada angka-angka besar yang tertulis di sana. Perusahaan, saham, dan rekening. Nilainya mencapai ratusan miliar. "Ini benar semua?" Suara Jamyatun bergetar. "Benar, Bu. Bapak almarhum menyiapkan ini sejak lama. Beliau percaya, hanya ibu yang bisa menjaga semuanya." Air mata Jamyatun jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan karena senang semata, tapi karena beban yang tiba-tiba terasa berat di pundaknya. Selama ini ia dianggap hanya menumpang hidup, padahal kenyataannya suaminya justru mewariskan tanggung jawab yang luar biasa besar. Namun kabar ini tidak bisa ia simpan terlalu lama. Entah bagaimana, anak tirinya mendengar kabar tersebut. Malam itu, rumah kecil Jamyatun didatangi dengan wajah marah. "Jangan kira kami tidak tahu. Harta itu milik keluarga kami, bukan milikmu," bentak anak tirinya. Jamyatun berusaha tenang meski dadanya sesak. "Ini bukan kehendak saya. Ayah kalian yang menuliskannya." "Omong kosong. Kau pasti memaksa dia. Kau perempuan licik." Kata-kata itu menampar hati Jamyatun. Ia ingin menjelaskan, ingin meyakinkan, tapi ia tahu percuma. Amarah mereka terlalu dalam, dan kebencian sudah menutup hati. Setelah mereka pergi dengan ancaman, Jamyatun duduk lama di teras rumah. Ia menggenggam dokumen itu erat-erat. Malam terasa semakin dingin. Harta yang besar itu bukan hanya rezeki, tapi juga awal dari badai yang lebih besar. Di lubuk hatinya, ia tahu perjuangan baru saja dimulai. Hari itu, sebuah surat panggilan pengadilan sampai ke tangan Jamyatun. Ia menatap amplop putih itu lama. Napasnya memburu. Ia tahu, keluarga besar suaminya akhirnya memulai serangan terbuka. Mereka tidak lagi sekadar mengusir atau mengancam, tapi membawa masalah ke ranah hukum. Di ruang sidang pertama, wajah-wajah yang pernah ia kenal tampak tegang. Anak tirinya duduk di barisan depan, dikelilingi pengacara mahal. Dari cara mereka menatap, Jamyatun seperti orang asing yang pantas disingkirkan. Pengacara mereka mulai bicara dengan lantang. "Yang mulia, klien kami percaya bahwa Bu Jamyatun hanya menikah demi harta. Dokumen warisan itu kami anggap cacat hukum. Kami mohon agar seluruh aset dikembalikan kepada ahli waris sah, yaitu anak-anak kandung almarhum." Jamyatun duduk diam, tangannya dingin. Ia tidak terkejut dengan tuduhan itu, tapi tetap saja hatinya perih. Semua pengorbanannya selama bertahun-tahun dirawat dan dijaga kini diputarбalikan seolah ia hanya pemburu harta. Pak Hasan, pengacara yang mendampinginya, berdiri. "Yang mulia, dokumen ini asli dan sah. Ditandatangani almarhum dengan penuh kesadaran. Ibu Jamyatun bukan hanya istri, tetapi juga turut membangun usaha yang kini diperebutkan." Suasana sidang tegang. Bisik-bisik terdengar dari kursi belakang, sebagian menuding Jamyatun, sebagian lain terlihat ragu. Sepulang dari pengadilan, Jamyatun duduk di beranda rumah kecilnya. Angin sore berhembus pelan, tapi hati Jamyatun tetap berat. Ia bukan takut kehilangan harta, tapi sakit karena nama baiknya diinjak-injak. Ia teringat masa-masa ketika ia merawat suaminya yang sakit, saat ia menandatangani kontrak bersama, dan ketika ia ikut berdiri di belakang layar usaha yang berkembang pesat. Semua itu seolah tidak pernah ada. Malam itu, ia menatap dokumen warisan di tangannya.
Kertas itu bukan hanya tentang uang. Kertas itu adalah bukti dirinya pernah dipercaya, pernah dianggap bagian penting dari hidup suaminya. Kalau mereka ingin merebut, biarlah mereka coba, bisik Jamyatun dalam hati. Aku tidak akan menyerah. Hatinya bergetar. Ia tahu badai baru saja dimulai, dan ia harus cukup kuat untuk tetap berdiri. Setelah persidangan pertama, Jamyatun berusaha menenangkan diri. Ia mulai rajin membuka catatan lama, berkas-berkas perusahaan, dan surat kuasa yang masih sah. Semua itu membuatnya semakin yakin bahwa perjuangannya bukan hanya soal harta, tapi juga soal harga diri. Suatu sore, ia mendapat kabar dari Pak Hasan. Ada seseorang yang ingin bertemu dengan ibu. Katanya, sahabat dekat almarhum. Namanya Pak Surya. Nama itu langsung membuat dada Jamyatun bergetar. Surya adalah orang yang dulu sering datang ke rumah, sahabat lama suaminya. Ia ingat, Surya pernah berkata, "Kalau ada apa-apa, saya ada di pihakmu, Bu." Kata-kata itu menenangkan, seolah memberi jaminan bahwa Jamyatun tidak sendirian. Pertemuan itu diatur di sebuah kafe kecil. Saat Jamyatun datang, Surya sudah duduk menunggu. Rambutnya mulai memutih, tapi wajahnya masih tegas. Jamyatun tersenyum kecil, merasa ada secercah harapan. Namun, percakapan mereka justru membuat hatinya goyah. "Bu Jamyatun," kata Surya dengan suara datar, "saya ingin bicara terus terang. Harta yang sekarang ibu pegang terlalu besar. Anak-anak almarhum merasa dirampas. Kalau ibu bijak, sebaiknya serahkan saja sebagian besar kepada mereka." Jamyatun menatap Surya, hatinya seperti ditusuk. "Pak Surya, bukankah dulu Bapak yang bilang akan mendukung saya?" Surya menunduk sebentar, lalu menatapnya lagi. "Waktu sudah berubah, Bu. Kalau ibu tetap keras, keluarga besar akan melawan habis-habisan. Saya tidak mau melihat nama baik almarhum hancur karena perebutan ini. Menyerah saja, itu lebih baik." Kata-kata itu mengguncang Jamyatun. Ia merasa dikhianati. Orang yang dulu dianggap sahabat kini berubah menjadi lawan. Ia sadar, mungkin bukan hanya soal nama baik, tapi juga soal kepentingan. Setelah pertemuan itu, Jamyatun pulang dengan langkah gontai. Malamnya ia tidak bisa tidur. Ingatannya kembali ke masa lalu, ketika Surya sering datang memberi dukungan saat suaminya sakit. Ia bahkan membantu mengurus beberapa proyek bisnis. Dan kini, orang yang sama menyuruhnya menyerah. Air mata jatuh di pipinya. Bukan karena takut kehilangan harta, tapi karena kecewa pada orang yang ia percaya. Dunia terasa semakin sempit. Satu persatu orang yang dulu dekat dengannya, kini berbalik arah. Namun di tengah kecewa, Jamyatun menemukan secercah kekuatan baru. Ia teringat ucapan suaminya sebelum meninggal, "Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan pernah biarkan siapapun merendahkanmu." Ia menghapus air matanya, lalu membuka kembali catatan-catatan lama. Di sana, ia menemukan hal aneh, sejumlah transaksi besar yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Angka-angka mencurigakan, nama-nama pejabat yang dikenal publik, semua tercatat rapi. Jamyatun terdiam lama. Malam itu ia sadar, persoalan yang dihadapinya bukan sekadar perebutan warisan. Ada rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Rahasia yang bisa menjadi senjata, sekaligus ancaman bagi dirinya. Dan ia tahu, perjuangan berikutnya akan lebih berbahaya. Jamyatun membuka kembali map lusuh itu dengan tangan bergetar. Ia tidak tahu harus mulai dari mana, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar daripada ketakutannya. Lembar demi lembar kertas di dalam map itu berisi catatan transaksi, tanda tangan, dan nama-nama orang yang selama ini hanya ia dengar sebagai pejabat terhormat di negeri ini. Di balik setiap angka dan tanda tangan, ada rahasia yang lebih besar daripada sekadar harta. Suaminya, yang selama ini ia kenal sebagai sosok sederhana, ternyata menyimpan sisi gelap yang tak pernah ia bayangkan. Dari catatan itu, Jamyatun menemukan bahwa suaminya terlibat dalam jaringan pencucian uang. Tidak hanya itu,
Proyek-proyek ilegal yang merugikan banyak orang juga ternyata dijalankan bersama beberapa pejabat penting. Rasanya dunia yang selama ini ia pijak runtuh dalam sekejap. Semakin ia membaca, semakin sesak dadanya. Semua bukti ada di tangannya. Kwitansi, rekening, kontrak fiktif, bahkan foto-foto yang menjadi penguat. Ia sadar, ini bukan sekadar catatan biasa. Ini adalah kunci yang bisa membuka tabir besar tentang korupsi yang menjerat banyak orang. Namun pada saat yang sama, kertas-kertas itu juga bisa menjadi malapetaka. Jamiatun duduk termenung di tepi ranjang. Matanya kosong menatap dinding kamar. Hidupnya selama ini penuh dengan luka dan perjuangan. Dan kini ditambah dilema yang jauh lebih berat. Jika ia menggunakan bukti itu, ia mungkin bisa memperjuangkan haknya, menegakkan keadilan, dan membongkar siapa suaminya sebenarnya. Tapi risiko yang harus ia tanggung pun tak kecil. Nyawanya bisa terancam. Keselamatan anak-anaknya bisa dipertaruhkan. Di sisi lain, jika ia menutup rapat semua ini, ia harus hidup dalam kebohongan. Ia akan memikul beban seumur hidup, menyimpan rahasia kelam yang bisa membakar hatinya setiap saat. Hanya ada dua jalan, dan keduanya sama-sama pahit. Pikiran Jamiatun berputar tak menentu. Ia membayangkan bagaimana orang-orang yang namanya tertera di dalam catatan itu akan bereaksi jika mereka tahu dirinya memegang bukti. Mereka tidak akan tinggal diam. Dalam sekejap, ia bisa dijadikan musuh. Namun, suara kecil di dalam hatinya terus berbisik. Suara itu mengingatkannya bahwa hidupnya selama ini sudah terlalu lama diinjak. Ia pernah dipermalukan, disakiti, dan dianggap tak berarti. Kini, untuk pertama kalinya, ia memiliki sesuatu yang bisa membuat suaminya dan orang-orang itu gentar. Sesuatu yang bisa membalik keadaan. Malam itu, Jamiatun duduk lama, menatap map berisi rahasia gelap itu. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ia temukan. Hanya ia sendiri yang memegang kunci. Dan di antara rasa takut dan keberanian, ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Hari-hari Jamiatun berubah semakin mencekam. Sejak ia menemukan catatan gelap itu, keluarga besar suaminya seolah mencium bahwa rahasia mereka terancam. Mereka mulai mengirim orang-orang asing yang mondar-mandir di depan rumah. Tatapan mereka tajam, penuh peringatan yang tak pernah terucap. Awalnya, Jamiatun berusaha mengabaikan. Ia meyakinkan diri bahwa mungkin itu hanya perasaan berlebihan. Namun, suatu sore, ketika ia pulang dari pasar, sebuah motor melaju kencang dari arah belakang. Nyaris saja tubuhnya terserempet jika ia tidak meloncat ke pinggir jalan. Warga yang melihat teriak histeris, sementara motor itu melesat pergi tanpa menoleh. Jamiatun sadar, itu bukan kebetulan. Malamnya, ia duduk sendiri di ruang tamu. Cahaya lampu redup, suasana rumah begitu sunyi, tapi pikirannya riuh. Tubuhnya masih gemetar mengingat kejadian tadi. Saat itu, anak sulungnya masuk, melihat ibunya pucat. "Bu, kenapa wajah ibu begini? Siapa yang ganggu ibu?" Suara anaknya lirih, penuh cemas. Jamiatun menahan tangis, lalu mengelus kepala anaknya. "Nak, jangan khawatir. Ibu baik-baik saja. Kalau ada apa-apa, ibu yang akan hadapi. Kamu cukup belajar dan tetap kuat." Namun, air mata Jamiatun jatuh juga. Ia tak bisa menutupi rasa takutnya. Bukan hanya nyawanya yang terancam, tapi juga masa depan anak-anaknya. Keesokan harinya, ia mendapat pesan ancaman yang diselipkan di pagar rumah. Tulisan tangan kasar itu membuat bulu kuduknya merinding. "Jangan macam-macam, atau kau akan menyesal." Jamiatun menggenggam kertas itu erat. Tangannya bergetar. Tapi kali ini bukan karena takut semata. Ada sesuatu yang berbeda. Tekanan demi tekanan, justru membuat hatinya semakin membatu. Ia tidak mau lagi hidup sebagai korban. Ia menatap langit sore yang berwarna jingga, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Kalau mereka pikir aku akan menyerah, mereka salah besar. Aku akan melawan, sampai kapanpun." Di dalam hatinya, ketakutan dan keberanian bertarung. Namun,
Semakin keras mereka menekan, semakin kokoh pula ia berdiri. Jamiatun tidak lagi hanya seorang perempuan yang tersisih. Ia kini seorang ibu yang siap mempertaruhkan segalanya demi kebenaran. Hari persidangan itu tiba dengan udara yang terasa lebih berat dari biasanya. Jamiatun duduk di kursi penggugat. Wajahnya tegas, tapi di dalam hatinya ada badai yang tak bisa diredam. Di tangannya, ada berkas-berkas yang bisa mengguncang seluruh ruangan jika ia menyerahkannya. Bukti itu bukan sekadar angka dan tanda tangan, melainkan cerita tentang uang kotor, proyek ilegal, dan dosa-dosa yang selama ini ditutup rapat oleh suaminya. Ia sadar, jika kebenaran itu dibuka, reputasi keluarga besar akan hancur. Orang-orang yang selama ini memandang tinggi suaminya akan melihat sisi kelam yang tersembunyi. Tapi Jamiatun juga tahu, jika ia diam, ia hanya memperpanjang kezaliman dan membiarkan anak-anaknya tumbuh dengan warisan kebohongan. Di sela ketegangan, pengacaranya berbisik, "Bu, kalau ibu bacakan dokumen ini, keluarga besar itu tamat. Tapi ibu juga harus siap. Nama ibu bisa terseret." Jamiatun menatap lantai sesaat. Lalu ia berbisik lirih, "Kalau saya diam, apakah anak-anak saya akan hidup tenang? Atau justru mereka akan memikul dosa yang bukan milik mereka?" Pengacaranya tak menjawab, hanya menatap Iba. Ketika hakim memberi kesempatan untuk bicara, ruangan seketika sunyi. Semua mata tertuju pada Jamiatun. Ia berdiri perlahan, menggenggam berkas itu erat. Tubuhnya gemetar, namun suaranya berusaha mantap. "Yang mulia, saya berdiri di sini bukan sekadar untuk mempertahankan hak saya sebagai istri yang sah. Saya berdiri di sini untuk mengatakan bahwa kebenaran harus diungkap, meskipun pahit, meskipun bisa melukai saya sendiri." Beberapa orang di bangku pengunjung menunduk. Wajah mereka berubah pucat. Jamiatun tahu kata-katanya sudah membuat gemetar pihak lawan. Ia kembali menatap berkas di tangannya. Detik itu terasa seperti seabad. Tangannya terangkat, hampir menyerahkan dokumen itu, lalu berhenti. Ia memejamkan mata sejenak, mendengar suara hatinya sendiri. Di dalam benaknya, wajah anak-anaknya terbayang. Mereka tidak bersalah. Mereka hanya butuh masa depan yang jujur. "Kalau aku harus jatuh, biarlah aku jatuh dengan terhormat," bisiknya dalam hati. Dan dengan gerakan mantap, ia meletakkan berkas itu di meja hakim. Keputusan itu mengubah segalanya. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarga besar yang selama ini hidup dari kebohongan. Suasana ruang sidang berubah hening ketika Jamiatun menyerahkan dokumen itu. Tidak ada yang menyangka, seorang perempuan yang selama ini dipandang sebelah mata, kini berdiri paling berani. Semua orang menunggu, sebagian berharap ia goyah, sebagian lagi berharap ia bungkam. Hakim membuka lembaran-lembaran dokumen. Nama-nama besar tercantum jelas. Aliran dana kotor mengalir seperti sungai hitam yang menodai banyak pihak. Rahasia itu akhirnya keluar dari gelap, bukan lagi sekadar desas-desus. Jamiatun berdiri kaku, hatinya berkecamuk. Ia tahu, setelah hari ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. 700 miliar rupiah yang selama ini ia perjuangkan mungkin akan lepas dari genggamannya. Tapi ia sadar, ada sesuatu yang lebih berharga daripada uang, kebenaran. Ketika hakim mengetukkan palu dan memutuskan sidang ditunda untuk pemeriksaan lebih lanjut, ruangan riuh oleh bisikan. Ada wajah pucat, ada mata yang menyala marah, ada pula tatapan hormat yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Di luar gedung, wartawan mengejarnya. Lampu kamera menyala-nyala, mikrofon diarahkan padanya. Salah seorang wartawan bertanya, "Bu Jamiatun, apa Anda tidak takut kehilangan semua harta karena keputusan ini?" Jamiatun berhenti sejenak. Ia menarik napas panjang, lalu menjawab dengan suara mantap, "Harta bisa hilang, tapi kebenaran akan tinggal. Saya tidak ingin anak-anak saya mewarisi kebohongan. Biarlah sejarah keluarga ini diubah. Meskipun pahit, asalkan generasi berikutnya bisa berjalan dengan kepala tegak." Jawaban itu membuat banyak orang terdiam. Untuk pertama kalinya, Jamiatun merasa benar-benar merdeka.
Beban yang selama ini ia pikul perlahan terangkat. Hari-hari berikutnya, hidup Jamiatun memang tidak mudah. Ada pihak yang mengucilkannya, ada ancaman baru, bahkan ada kerabat yang tidak lagi mau mengenalnya. Namun di sisi lain, ia menemukan penghormatan dari orang-orang yang melihat keberaniannya. Ia tidak lagi dipandang hanya sebagai istri kedua, melainkan sebagai perempuan yang berani mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya. Plot twist takdir itu akhirnya jelas. Warisan terbesar yang Jamiatun tinggalkan bukanlah 700 miliar rupiah, melainkan pelajaran tentang kejujuran dan keberanian. Dari perjalanan hidupnya, pembaca bisa belajar bahwa kekayaan bisa lenyap dalam sekejap, tapi keberanian untuk membela kebenaran akan abadi. Jamiatun memilih jalan yang sulit, tapi dari situlah ia menemukan harga dirinya yang sesungguhnya. Ia tersenyum kecil ketika berjalan pulang dari pengadilan. Di balik semua luka, ia tahu satu hal pasti, ia sudah menang, meskipun tidak dengan uang, tapi dengan kehormatan.